Hai sahabat online Pak Guru. Nah, kali ini kita mulai ya membandingkan antar pecahan. Nah, sebelumnya Pak Guru akan memberikan ilustrasi dulu. Di sini Pak Guru memiliki dua kertas, yaitu kertas yang berwarna pink dan satu lagi kertas yang berwarna biru. Nah, untuk yang kertas berwarna pink ini, Pak Guru akan bagi menjadi 4 bagian. Sedangkan yang kertas biru ini, Pak Guru akan bagi menjadi 8 bagian. Nah, kita bisa lihat besar dari dua kertas ini adalah sama besar. Nah, kita lihat ya bagaimana perbedaan setelah Pak Guru membaginya menjadi potongan yang seperti Pak Guru sebutkan tadi. Yuk kita lihat ya. Nah, ini sudah Pak Guru potong menjadi untuk yang kertas warna pink, Pak Guru potong menjadi 4 bagian. Sedangkan yang kertas warna biru, Pak Guru potong menjadi 8 bagian. Nah, kita lihat dari jumlah potongan yang kita potong, maka kita bisa melihat yang satu potong untuk kertas biru ini ukurannya lebih kecil dibandingkan kertas pink. Nah, jadi bisa kita ambil kesimpulan, semakin banyak jumlah potongan yang kita potong, maka besar dari nilai pecahan itu akan semakin kecil. Begitu juga dengan sebaliknya, yaitu ketika jumlah potongannya semakin kecil, maka nilai pecahannya itu semakin besar. Oke. Nah, sekarang Pak Guru ingatkan kembali, di dalam pecahan itu terdiri atas dua angka ya. Ada angka yang berada di atas, ada juga angka yang di bawah. Nah, angka yang di atas itu kita sebut adalah sebagai pembilang. Sedangkan yang angka di bawah kita sebut sebagai penyebut. Oke, ingat ya. Yang di atas adalah pembilang, yang di bawah adalah penyebut. Jadi kita bisa ambil kesimpulan, semakin besar angka penyebutnya, berarti yang di bawah ya, jika besar angka penyebutnya semakin besar, maka nilai pecahannya semakin kecil. Begitu juga sebaliknya. Ketika semakin kecil angka penyebutnya, maka nilai pecahannya semakin besar. Oke. Nah, kita lihat ke contoh soal ya. Perhatikan beberapa contoh soal berikut ini. Oke, di sini Pak Guru ada dua contoh soal. Pertanyaannya, manakah pecahan yang lebih besar? Nah, teman-teman lihat angka pembilangnya itu sudah angka yang sama. Jika ada angka yang sama, berarti kita lihat angka yang berbeda. Angka berbeda itu ada pada penyebutnya. Berarti ada angka 4 dengan angka 8. Untuk menentukan mana pecahan lebih besar, kita lihat ke penyebutnya pada angka yang berbeda. Nah, ingat tadi Pak Guru sudah bilang, jika angka pecahan penyebutnya lebih besar, maka nilai pecahan itu semakin kecil. Begitu juga sebaliknya, ketika angka penyebutnya semakin kecil, maka nilai pecahan itu semakin besar. Jadi cara berpikirnya itu terbalik ya nak. Nah, kalau semakin besar angkanya, maka nilainya semakin kecil. Dan ketika semakin kecil angka penyebutnya, maka nilainya semakin besar. Oke, berarti kita bandingkan antara angka 4 dengan 8. Karena kita lihat adalah penyebutnya, berarti berpikirnya seperti tadi. Terbalik, ya. Yang kecil jadi besar, yang besar jadi kecil. Oke. Nah, ini manakah pecahan yang lebih besar antara angka 4 dengan 8? Karena ditanyakan pecahan yang lebih besar, berarti kita harus memilih angka yang lebih kecil. Angka yang lebih kecil itu adalah angka 4.
Berarti pecahan yang lebih besar adalah angka 4. Yaitu 1/4. Begitu juga dengan soal nomor 2. Karena ditanyakan yang mana lebih besar, berarti kita cari penyebutnya yang angkanya lebih kecil. Yaitu angka 3. Berarti jawabannya adalah 2/3. Oke. Begitu? Paham? Hebat semuanya. Sekarang kita coba ke soal berikutnya. Yuk, kita lihat ya. Oke, sekarang perhatikan soal berikutnya adalah, pertanyaannya adalah, manakah pecahan yang lebih kecil? Oke, yuk kita lihat di soal A dan B. Di soal A dan B, itu kita bisa melihat pembilangnya angkanya sama. Yang B juga pembilangnya angkanya sama. Berarti yang kita lihat adalah, yes, penyebutnya. Berarti berlaku lagi kesimpulan yang tadi. Jika angka penyebutnya semakin besar, maka nilainya semakin kecil. Begitu juga sebaliknya. Oke, karena yang ditanya adalah pecahan mana yang lebih kecil, berarti kita cari kebalikannya adalah angka yang lebih besar. Mana antara angka 6 dan 4 yang lebih besar? Ya, yang lebih besar adalah angka 6. Berarti pecahan yang lebih kecil adalah 1/6. Yang B juga sama. Berarti kita cari angka yang lebih besar. Antara 1/5 dengan 1/2, yang lebih kecil pecahannya adalah 1/5. Good job. Oke, hebat semuanya. Nah, ini adalah contoh soal di mana kalau pembilangnya adalah angka yang sama, berarti kita harus melihat angka yang ada di penyebutnya. Nah, sekarang bagaimana dengan pecahan yang penyebutnya sama? Bagaimana cara menentukan pecahan mana yang lebih besar atau lebih kecil? Yuk, kita perhatikan lagi ilustrasi berikut ini. Pak Guru, di sini ada 2 kertas yang ukurannya sama besar. Dan Pak Guru potong, jumlah potongannya itu juga sama banyak. Kertas warna pink, Pak Guru potong menjadi 4 bagian. Kertas warna coklat, Pak Guru juga potong menjadi 4 bagian. Berarti, kalau di dalam soal, berarti penyebutnya itu sama, yaitu per 4. Nah, sekarang Pak Guru misalkan yang pink, Pak Guru mau ambil 1. Berarti, ini menjadi pecahannya adalah 1/4. Sedangkan yang kertas warna coklat, Pak Guru mau ambil 2 potong. 1, 2. Berarti di sini adalah 2/4. Kalau kamu disuruh membandingkan mana yang lebih besar antara 1/4 dengan 2/4, maka kamu sudah tahu jawabannya ya, nak. Jumlah 2 kertas ini dibandingkan 1 kertas ini. Tentunya, lebih banyak 2 potong yang kita ambil dibandingkan kalau kita cuma ambil 1 potong. Jadi, kita ambil kesimpulannya, jika penyebutnya sama, maka yang kita lihat sekarang itu adalah pembilangnya. Yaitu, jika pembilangnya angkanya semakin besar, maka nilai pecahan itu semakin besar. Begitu juga ketika angka pembilangnya semakin kecil, maka nilai pecahannya juga semakin kecil. Kita perhatikan ke papan tulis. Oke, sekarang kita perhatikan. Ingat kembali, angka yang di atas pada pecahan kita sebut dengan pembilang. Angka yang di bawah kita sebut dengan penyebut. Nah, bagaimana jika penyebutnya sama? Berarti angka yang di bawah sama. Berarti yang kita lihat adalah angka yang ada di pembilangnya. Jadi menentukannya begini ya, nak.
semakin besar angka pembilangnya, maka nilai pecahannya semakin besar. Dan sebaliknya, jika semakin kecil angka pembilangnya, maka nilai pecahannya semakin kecil. Oke. Nah, sekarang Pak Guru akan mencontohkan lagi soal jika penyebutnya sama angkanya. Berarti yang kita lihat adalah angka di pembilangnya. Yuk, perhatikan ya. Kita perhatikan soal. Nah, pertanyaannya adalah, manakah yang lebih kecil pecahannya? Yuk, kita lihat yuk, teliti di soalnya. Yang soal A, kita bisa melihat angka di penyebutnya sama angkanya, yaitu 5. Soal B juga sama, penyebutnya juga angka yang sama. Jika penyebutnya angka yang sama, berarti yang kita lihat itu angka pembilangnya. Ya. Nah, tadi kesimpulannya masih ingat? Semakin besar angka pembilangnya, maka nilai pecahannya semakin besar. Dan jika semakin kecil angka pembilangnya, maka pecahannya juga semakin kecil. Karena pertanyaannya adalah manakah pecahan lebih kecil, berarti kita lihat angka pembilangnya yang lebih kecil yang mana? Nah, nomor A. Antara 3 dan 1, mana angka yang lebih kecil? Ya, angka 1. Berarti jawabannya adalah 1/5. Begitu juga dengan soal B. Berarti yang kita lihat adalah pembilangnya. Antara angka 4 dan 2, manakah yang lebih kecil angkanya? Yaitu angka 2. Berarti jawabannya adalah 2/5. Oke, jelas? Yes, kita coba lagi yuk dengan soal manakah pecahan yang lebih besar. Oke, untuk soal pecahan mana yang lebih besar, berarti sama ya, kita lihat penyebutnya angkanya sama. Kalau penyebutnya angkanya sama, berarti yang kita lihat adalah pembilangnya atau angka yang di atas. Nah, ingat kembali tadi, Pak Guru sudah bilang kalau kita lihat di atas, atau lihat pembilangnya, maka menentukan pecahan yang lebih besar itu adalah kita mencari angka yang lebih besar juga. Ya, berarti antara 3 dan 4, mana yang lebih besar angkanya? Ya, angka 4. Berarti pecahan yang lebih besar adalah 4/9. Begitu juga dengan yang soal B. Antara 5 dengan 2, mana lebih besar angkanya? Ya, angka 5. Berarti jawabannya adalah 5/7. Oke, good job. Sekarang, Pak Guru akan menentukan satu soal lagi. Ya, di mana itu ada campurannya. Yang kamu lihat apakah pembilangnya atau penyebutnya. Nah, perhatikan ya. Oke. Pertanyaannya adalah, manakah pecahan yang lebih kecil? Wah, ini ada angka yang sama, tapi letaknya berbeda. Untuk yang A, angka yang sama letaknya ada di penyebutnya. Soal B, angka yang sama itu ada di pembilangnya. Hati-hati kalau kita lihat yang di atas, berarti Pak Guru tadi udah ingatkan cara pikirnya seperti biasa. Angka besar makin besar, angka kecil makin kecil. Kalau kita lihat di bawah, maka pikirnya jadi terbalik, nak. Angka yang besar jadi kecil, angka yang kecil jadi besar. Nah, nomor A, berarti yang kita lihat atas ya. Karena yang di atas, berarti pikirnya harus normal. Yaitu angka yang kecil tetap kecil, angka yang besar tetap besar. Karena pertanyaannya mana yang lebih kecil, berarti kita cari angka yang juga kecil. Antara 1 dan 4, mana lebih kecil? Ya, angka 1. Berarti jawabannya adalah 1/5. Nah, yang B, yang kita lihat adalah angka pecahan yang di bawah, yaitu kita lihat penyebutnya. Tadi Pak Guru sudah bilang, berarti kalau lihat di bawah,
pikirnya harus terbalik, nak. Angka yang kecil jadi besar, angka yang besar jadi kecil. Karena pertanyaan lebih kecil, berarti terbaliknya adalah cari angka yang lebih besar. Nah, yang mana lebih besar antara 6 dan 2? Ya, yang lebih besar adalah 1/6. Maka ini angka yang lebih, pecahan yang lebih kecil. Oke, hati-hati ya. Antara pembilang dan penyebutnya, berarti kita harus benar-benar teliti dalam berpikir. Ayo, kalian pasti bisa. Oke? Nah, Pak Guru, bagaimana jika ada soal menanyakan yang mana lebih kecil? Maksudnya menanyakan mana yang dengan sebutan kurang dari dan mana lebih dari. Nah, berarti kalau kamu disuruh menentukan kata kurang dari atau lebih dari, maka Pak Guru kasih tahu nih cara gampangnya. Yuk kita perhatikan soal berikut ini. Nah, untuk menentukan kata lebih dari atau kurang dari, Pak Guru ajarkan dari angka yang gampang dulu ya. Jadi Pak Guru tidak mulai dengan angka pecahan dulu. Kita perhatikan, jika kamu disuruh menentukan yang mana lebih besar, yang mana lebih kecil, berarti cara pertama kita kunci dulu angka yang pertama, yaitu 5. Kemudian kita pikir, nak, 5 itu angkanya lebih besar dari 3 atau lebih kecil dari 3? Ya, angka 5 kan lebih besar ya, angkanya nilainya dari 3 ya. Maka, karena lebih besar, maka kita pakai kata yaitu lebih dari. Maka tinggal tuliskan ini 5 lebih dari 3. Jadi kita kunci dulu angka pertamanya. Nah, yang B juga sama. Berarti kamu kunci dulu angka pertamanya, yaitu 4 kita kunci dulu. Baru kamu pikir, 4 ini kira-kira lebih besar dari 1 atau kurang dari 1. Ya, lebih besar kan? Nah, kalau lebih besar berarti kita isi dengan kata yaitu lebih dari. Nah, seperti itu. Nah, coba lagi ya. Misalkan Pak Guru ada tulis angka 2 dengan 9. Nah, berarti kamu kunci dulu angka pertamanya yaitu 2. Nah, kita pikir sekarang 2 ini, angkanya ini nilainya kurang dari 9 atau lebih besar dari 9? Iya, lebih kecil dari 9 ya. Angka 2 ini ya. Maka kita kalau lebih kecil menggunakan kata kurang dari. Ya, seperti itu. Oke. Nah, bagaimana kalau masukkan ke dalam pecahan? Sama aja, nak, cara berpikirnya. Yang penting kita tadi sudah bisa menentukan mana pecahan lebih besar, mana pecahan yang lebih kecil. Oke, kita coba ya. Oke. Nah, ini ada 2 soal yang cara melihatnya itu di angka yang berbeda. Nah, nomor A yang kita lihat yang mana? Apakah pembilangnya atau penyebutnya? Ya, berarti kita lihat penyebutnya. Karena pembilangnya sama, berarti yang kita lihat adalah penyebutnya. Nah, yang B, karena penyebutnya yang sama, ya, berarti kita lihat pembilangnya. Berarti yang di atas. Ingat tadi ya, kalau lihat yang di bawah, berarti pikirannya harus terbalik, nak. Yang kecil jadi besar, yang besar jadi kecil. Kalau lihat yang di atas, pikirnya kayak biasa. Berarti angka kecil, ya tetap kecil. Angka besar, ya tetap besar. Yuk, kita kerjakan yang A dulu. Kita kunci dulu 1/5-nya. Setelah itu kita pikir. Karena kita lihat yang di bawah, berarti pikirnya harus terbalik ya. Nah, 5 itu angkanya lebih kecil dari 2 atau lebih besar dari 2? Karena terbalik cara pikirnya, berarti angka yang besar jadi kecil. Ya, berarti ini 5 ini menjadi lebih kecil dari 2. Nah, kalau lebih kecil berarti menggunakan kata apa? Ya, menggunakan kata kurang dari.
Nah, begitu juga dengan soal B. Yang soal B berarti yang kita lihat adalah pembilangnya. Ingat, pikirnya harus kayak biasa ya. Angka yang kecil ya tetap kecil, angka besar tetap besar. Kita kunci dulu 2/6-nya. Yap, kita kunci. Nah, sekarang kita pikir 2 ini angkanya lebih besar dari 4 atau lebih kecil dari 4. Karena pikirannya kayak biasa, berarti angka 2 itu harusnya lebih kecil dari 4. Maka jawabannya itu adalah, kalau lebih kecil berarti kurang dari. Yes, seperti itu. Jadi harus pandai berpikir. Nah, di sini kemampuan berpikirmu diuji ya nak. Pasti bisa kok, nggak usah bingung. Yang penting sudah tahu cara pemikirannya seperti apa. Oke? Pak Guru ucapkan selamat belajar, selamat berlatih, dan pasti kamu bisa mengerjakan soal-soal pecahan ini dengan baik. Selamat belajar semuanya dan tetap sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan jika anak-anak masih merasa kurang jelas, ayo coba dilihat kembali dari awal. Pasti kamu akan semakin jago dalam mengerjakannya. Oke? Selamat belajar dan selamat berlatih. Ingat, kunci keberhasilan adalah semakin banyak berlatih, maka semakin kamu bisa. Oke? Good job dan tetap sehat. Bye. See you again di pembelajaran berikutnya.